Halo anak-anak SD Tarakanita Jakarta. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, pada masa pandemi ini ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, tetap semangat. Mari kita mulai kegiatan belajar hari ini. Tujuan belajar hari ini, 1. Anak-anak mampu menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari. 2. Anak-anak mampu menjelaskan fungsi alat musik dalam pementasan tari. 3. Anak-anak mampu mempraktikkan gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari. 4. Anak-anak mampu memberi contoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Anak-anak mampu menemukan contoh bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, mari segera kita belajar tentang gerakan tari. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak tari yang baik akan menampilkan hal yang menarik. Gerakan itulah yang sering digunakan untuk menghibur orang lain. Melalui gerak tari, seseorang mampu menghasilkan uang dan mampu memenuhi kebutuhannya. Menarik sekali ya anak-anak ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kita akan belajar tentang berbagai macam gerak tari. Gambar 1. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Gambar kedua, kepala menengadah, lalu gerakkan leher seolah-olah membuat angka 8. Gerakan ketiga, kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian. Perhatikan gambar keempat. Pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang, gerakkan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Perhatikan gambar kelima. Kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki, berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan, angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan berulang-ulang. Gambar keenam. Kedua kaki menapak, lalu melangkah maju mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, bagaimana anak? Bagaimana? Sepertinya menarik sekali ya. Nanti kita akan praktikkan. Kita akan berlatih gerakan tari sajojo. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Salah satu contoh kekayaan budaya Indonesia adalah ragam tarian daerah yang jumlahnya sangat banyak. Contoh tarian yang ada di Indonesia: 1. Tari saman dari Aceh. 2. Tari piring dari Minangkabau. 3. Tari bedaya dari Yogyakarta. 4. Tari padupa Bosara dari Sulawesi Selatan. 5. Tari jaipong dari Jawa Barat. Anak-anak, kita juga akan belajar mengenal berbagai alat musik daerah di Indonesia. Alat-alat ini biasanya digunakan untuk mengiringi tarian. Perhatikan gambar 1, ini namanya sampe dari Kalimantan Timur. Ini panting dari Kalimantan Utara. Ini adalah dol dari Bengkulu. Ini namanya saluang dari Sumatera Barat. Setelah mengamati dengan mempelajari tarian, ketika mengenal banyak sekali tarian yang ada di suatu daerah, sebuah alat musik dapat digunakan untuk mengiringi suatu bentuk tari. Namun, kebanyakan alat musik digunakan setelah bergabung dalam bentuk ensemble. Ensemble adalah permainan musik yang dilakukan bersamaan. Pada umumnya, ensemble musik untuk mengiringi tari rakyat, daerah, atau tradisi. Dalam tari, ada dua macam jenis iringan musik, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal adalah iringan tari yang berasal dari dalam diri penari. Iringan eksternal adalah iringan tari yang berasal dari luar diri penari. Fungsi iringan musik dalam tari adalah: 1.
musik sebagai iringan gerak tari. 2. Musik sebagai ilustrasi. 3. Musik sebagai pemberi suasana. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Contoh nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai banyak keragaman. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus berpandangan kepada nilai-nilai Pancasila. Bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman yang sesuai nilai persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun banyak perbedaan. 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada pemisah walaupun banyak perbedaan. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. 2. Perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. 3. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. 4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang saling memecah belah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau menganggap suku lebih baik daripada suku yang lain. 5. Memaksakan kehendak dan berani melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keragaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Anak-anak, perhatikan peta konsep berikut. Ini adalah peta konsep tentang keragaman suku bangsa di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Berikut juga merupakan peta konsep dalam bentuk gambar. Kalau anak-anak perhatikan, ini merupakan keragaman budaya dari mana? Iya, betul. Ini adalah keragaman budaya dari Papua, meliputi pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, tari daerahnya. Nah, anak-anak, mari kita praktekkan menari bersama. Ikuti dengan penuh semangat. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.